Halo, perkenalkan nama saya Syafira Pujanti dari kelas R8D dengan NPM 202115500199 akan menjelaskan tentang konsep bumi. Bumi adalah planet ketiga yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya, yang artinya jika kita mulai menghitung dari planet terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius sebagai planet pertama, kemudian Venus sebagai planet kedua, maka bumi itu berada di posisi ketiga. Dan bumi ini merupakan satu-satunya planet yang sampai saat ini diketahui mampu mendukung kehidupan. Hal ini karena bumi memiliki kondisi yang sangat cocok untuk makhluk hidup, seperti adanya air dalam jumlah besar, atmosfer yang melindungi dari radiasi berbahaya, serta suhu yang memungkinkan air tetap dalam berbentuk cair. Dan secara bentuk, bumi tidak benar-benar bulat, sempurna seperti bola. Bumi ini memiliki bentuk yang disebut oblate spheroid, yaitu bulat tetapi agak pepat di bagian kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan sedikit melebar di bagian khatulistiwa. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat gaya sentrifugal mengakibatkan pengembungan di daerah ekuator. Ukuran bumi ini diukur dari diameter, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain melewati pusatnya. Diameter bumi ini sekitar 12.742 km yang menunjukkan ukuran planet ini secara keseluruhan. Massa bumi ini yaitu terkandung di dalamnya sekitar 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Angka ini sangat besar dan menggambarkan berat total planet kita. Bumi ini sering disebut planet biru karena sebagian besar permukaannya sekitar 71% ditutup oleh air, terutama lautan dan samudra yang berwarna biru saat dilihat dari luar angkasa. Air ini sangat penting karena menjadi sumber kehidupan dan mempengaruhi iklim serta cuaca di planet kita. Lalu selanjutnya adalah sejarah terbentuknya bumi. Bumi ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan besar yang terdiri dari debu dan gas di luar angkasa yang disebut nebula surya. Dalam proses terbentuknya, partikel-partikel kecil di nebula ini saling bertabrakan dan bergabung menjadi benda yang lebih besar yang disebut planetesimal. Planetesimal ini terus bertumbuh dan akhirnya membentuk sebuah planet utuh, yaitu bumi. Selama proses ini, banyak tabrakan yang terjadi sehingga menghasilkan panas yang sangat tinggi. Selain itu, peluruhan unsur radioaktif di dalam materi bumi juga menghasilkan panas tambahan. Tekanan gravitasi yang kuat dari massa bumi yang terus bertambah juga ikut meningkatkan suhu bagian dalam bumi. Akibatnya, bumi menjadi masa awalnya menjadi sangat panas sampai meleleh. Karena bumi memiliki keadaan yang cair dan unsur-unsur yang lebih berat seperti besi dan nikel yang bergerak ke bagian tengah dan membentuk inti bumi, sedangkan unsur-unsur yang lebih ringan seperti silikon dan oksigen mengapung ke bagian atas dan membentuk lapisan kerak dan mantel. Proses ini menjadi pemisahan yang disebut diferensiasi dan menjadi dasar terbentuknya struktur internal bumi yang seperti kita kenal sekarang. Lalu yang ketiga adalah struktur lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi itu memiliki lapisan paling luar dan paling tipis dari bumi seperti kulit telur. Ketebalannya itu bervariasi sekitar 5-10 km di bawah lautan dan 25-70 km di daratan. Bisa lebih tebal di pegunungan dan terdiri dari batuan ringan seperti granit yang disebut juga dengan kerak benua dan basal, yaitu kerak samudra. Kerak bumi ini bersama dengan bagian atas mantel membentuk litosfer yang terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Dan yang kedua itu mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi dengan ketebalan sekitar 2.900 km merupakan bagian terbesar dari volume bumi, tersusun dari batuan silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel atas bersifat lebih padat, sedangkan mantel bagian bawah bersifat lebih plastis dan semi cair. Kemungkinan pergerakan lempeng tektonik dan suhu mantel bisa mencapai sekitar 1000 hingga 3700 derajat Celcius. Lalu yang ketiga adalah inti bumi.
yang mana ini terletak di bagian terdalam bumi, mulai dari kedalaman sekitar 2.900 km hingga pusat bumi. Menjadi berdua bagian. Yang pertama itu ada inti luar dan inti dalam. Dan di bagian inti dalam itu berbentuk cair, tersusun dari besi dan nikel dengan ketebalan sekitar 2.200 km dan suhu sekitar 3.700 sampai 5.000 derajat Celcius. Pergerakan logam cair di sini menghasilkan medan magnet. Dan dalam inti dalam berbentuk padat, juga terdiri dari besi dan nikel dengan radius sekitar 1220 km dan suhu mencapai 4300 hingga 5400 derajat Celcius, hampir sepanas permukaan matahari. Yang selanjutnya adalah karakteristik fisik bumi. Bumi memiliki diameter sekitar 12.742 km. Ini adalah jarak yang melintang dari bumi dari satu sisi ke sisi lain melewati pusatnya, dan memiliki massa sekitar 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg. Massa adalah jumlah materi yang terkandung di dalam bumi dan memiliki berat jenis rata-rata 5,52. Berat jenis ini adalah perbandingan massa jenis bumi terhadap massa jenis air. Dan permukaan sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air seperti samudra, laut, danau, dan sungai. Sedangkan sisanya 29% adalah dataran yang terdiri dari benua dan pulau-pulau. Dan bumi juga memiliki gravitasi. Gaya gravitasi bumi menjaga agar atmosfer tetap melekat di sekitar planet dan mencegah air menguap keluar angkasa sehingga kemungkinan kehidupan berlangsung. Dan yang selanjutnya ada medan magnet. Medan magnet bumi dihasilkan oleh pergerakan logam cair, yaitu besi dan nikel, di inti luar bumi, dan medan ini berfungsi melindungi bumi dari radiasi kosmik dan partikel berbahaya dari matahari. Yang selanjutnya ada dinamika bumi. Yang pertama itu rotasi bumi dan yang kedua revolusi bumi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur yang memakan waktu sekitar 24 jam untuk satu putaran penuh. Karena rotasi inilah bumi mengalami pergantian antara siang dan malam secara bergantian. Dan akibat rotasi bumi ini terjadi siang dan malam. Saat satu sisi bumi menghadap ke matahari, bagian tersebut mengalami siang hari karena menerima cahaya matahari langsung. Sementara sisi yang berlawanan membelakangi matahari mengalami malam karena tidak menerima cahaya. Pergantian ini terjadi terus-menerus selama 24 jam. Dan perbandingan waktu di berbagai tempat karena bumi berputar. Daerah yang lebih ke timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu dibandingkan daerah barat. Ini menyebabkan pembagian zona waktu di seluruh dunia dengan perbandingan waktu sekitar 1 jam setiap 15 derajat garis bujur. Dan yang selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips yang memakan waktu sekitar 365 per hari, yaitu sebagai 1 tahun. Dan akibat revolusi bumi ini terjadinya pergantian musim karena sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Saat bumi mengelilingi matahari, intensitas dan durasi sinar matahari yang diterima tiap wilayah berubah-ubah sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan terjadinya musim, yaitu musim panas, musim gugur, dingin, dan musim semi di berbagai belahan bumi. Perubahan ini terjadi sepanjang siang dan malam. Dan selama revolusi ini berlangsung, perbedaan posisi matahari di langit saat revolusi. Posisi matahari di langit berubah-ubah menyebabkan perbedaan ketinggian matahari saat siang hari yang mempengaruhi suhu dan iklim permukaan bumi.